Hai Re, apa kabar? Welcome to my YouTube channel. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri saya dulu ya. Perkenalkan, nama saya Ira Rahima. Video konten kita hari ini kita akan mereview salah satu mata kuliah, yakni akuntansi biaya. Lebih tepatnya kita akan mereview salah satu bab dari mata kuliah ini, yakni biaya bahan baku. Yang mana bab ini adalah lanjutan dari bab yang kita bahas di video sebelumnya. Kita langsung aja ke materi ya. Biaya bahan baku. Nah, ini adalah outline atau tema yang akan kita review hari ini. Yakni ada definisi biaya bahan baku, ada resiko pengendalian bahan, ada perencanaan kebutuhan bahan, kemudian ada metode pengendalian bahan, dan juga yang terakhir ada akuntansi bahan. Nah, jika kalian lihat di slide yang saya tampilkan di sini, biaya bahan baku itu adalah bagian dari biaya produksi ya. Jadi akan kita kulik lagi pada video kali ini, kita akan membahas BBB-nya ya. Jadi biaya bahan bakunya. Saya sudah tampilkan satu slide pertama di sini ya, bisa dilihat bahan baku ya. Bahan baku itu ada dua kalau menurut buku yang saya ambil sebagai referensi. Yang pertama adalah bahan baku langsung dan bahan baku penolong. Ya, bahan baku langsung itu adalah bahan baku yang memang berperan langsung untuk menjadi sebuah produk jadi. Sedangkan bahan penolong adalah bahan baku sampingan yang ikut berpartisipasi dalam pembuatan unit produksi. Kalau bahan baku langsung di sini bisa dilihat contohnya ada bahan baku kedelai pada produksi tempe. Dalam produksi tempe ini bahan baku penolongnya adalah ragi ya. Juga berlaku dengan perusahaan percetakan yang bahan baku langsungnya merupakan kertas dan tinta, dan bahan baku penolongnya berupa perekat atau lem. Di slide selanjutnya ada tentang prosedur pembelian bahan. Ini adalah prosedur singkat dari proses pembelian bahan. Yang pertama ada permintaan pembelian. Nah, permintaan pembelian ini mengisi formulir biaya bahan baku, perlengkapan peralatan yang dibutuhkan. Unit mana yang biasanya melakukan permintaan pembelian atau mengisi formulir? Ini biasanya dilakukan oleh unit produksi. Yang kedua ada pesanan pembelian. Jadi permohonan kepada pemasok untuk membeli barang yang diperlukan dalam jumlah tertentu. Yang melakukan pemesanan pembelian ini adalah unit pemesanan ya. Nah, kemudian ada laporan penerimaan. Jadi setelah bahan baku yang diminta, yang dipesan tadi itu datang, akan dilakukan penerimaan oleh bagian penerimaan. Nah, laporan yang dibuat yang menyatakan jumlah atau kuantitas dan kondisi barang yang diterima. Untuk lebih jelasnya ada slide berikutnya ya. Ini ada unit organisasi yang terkait. Yang pertama ada bagian produksi, bagian yang menentukan bahan itu kurang berapa, butuh berapa. Nah, kemudian ada bagian gudang ya. Dalam langkah berikutnya akan dicek dulu di gudang ada tidak gitu. Kalau misalnya di gudang tidak ada, maka akan dilakukan namanya pemesanan di bagian pembelian yang melakukan pemesanan itu. Nah, jika pembelian itu tadi di ACC, maka yang berperan berikutnya adalah bagian penerimaan barang. Bagian penerimaan barang ini akan meriksa kelengkapan barang, kuantitas barang, dan kualitas barang yang diterima. Kemudian ada bagian keuangan dan akuntansi yang melakukan pencatatan dan pembayaran. Kemudian dokumen dan sumber pendukung ya. Sumber permintaan atau surat permintaan pembelian, ada surat order pembelian, laporan penerimaan barang, faktur dari penjual atau nota tunai. Ini ada prosedur yang sudah saya jelaskan tadi di awal, ada prosedur permintaan pembelian, prosedur order pembelian, prosedur penerimaan bahan baku, pencatatan penerimaan, kemudian pencatatan utang atau pembayaran. Nah, di slide selanjutnya kita akan membahas resiko-resiko dan kemungkinan akibat timbulnya resiko itu tadi ya. Mengapa perlu dilakukan pengendalian? Karena kita perlu menghindari resiko-resiko yang akan kita jelaskan berikut ini. Yang pertama, terlambat memesan bahan. Jika terlambat memesan bahan, otomatis akan mengganggu proses produksi. Yang kedua adalah terlalu banyak memesan bahan. Terlalu banyak memesan bahan itu akan mengakibatkan kerugian pada keuangannya, yaitu kasnya akan keluar terlalu berlebihan dan akan menumpuknya bahan di gudang. Seperti itu. Yang ketiga adalah memesan bahan berkualitas rendah. Nah, ini biasanya bagian pengecekan ya, bagian penerimaan yang bertanggung jawab atas kualitas dari bahan yang diterima. Kemudian ada terlalu tinggi mencatat harga bahan yang dipesan. Nah, ini adalah bagian akuntansi tadi. Di poin berikutnya adalah salah mencatat dan membukukan pembelian dan pembayaran. Lapor keuangan tidak akurat, pengambilan keputusan akan keliru. Dimana di sini nanti bisa jadi terjadi markup harga. Pada poin ini rawan sebenarnya terjadi korupsi ya. Kemudian di poin berikutnya ada memesan bahan kepada pemasok yang tidak tepat. Nah, pemasok ini adalah
peran penting juga ya, salah satu peran penting dalam sebuah pemesanan bahan ya. Pemasok yang salah maka akan menimbulkan resiko yang tinggi pada bahan yang diterima. Poin yang terakhir adalah menyimpan bahan pada tempat yang tidak semestinya. Nah, ini nanti berurusan dengan bagian gudang ya, rawan terhadap pencurian dan penyalahgunaan bahan. Next, selanjutnya ada perencanaan kebutuhan bahan. Perencanaan kebutuhan bahan ini berkaitan dengan faktor fundamental ya, ada 2 faktor fundamental ya. Yang pertama adalah kuantitas bahan dan waktu pembelian bahan. Nah, kuantitas, untuk menyelesaikan kuantitas atau kita menghitung kuantitasnya bisa menggunakan economic order quantity. Untuk waktu pembeliannya ada 3 faktor penting yang jadi pertimbangan, yakni waktu tunggu, tingkat penggunaan bahan, dan persediaan pengaman. Kita bahas satu-satu ya. Pertama, kita akan bahas tentang kuantitas pesanan ekonomi atau economic order quantity. Terdapat 2 jenis biaya yang harus dipertimbangkan perusahaan dalam melakukan pembelian bahan baku jika menurut economic order quantity ini. Yang pertama, kita harus mempertimbangkan tentang biaya penanganan persediaan dan biaya pemesanannya. Secara garis besar, economic order quantity itu bisa diselesaikan dengan rumus ini. Sudah saya tulis ya. Tapi ya, kalau kita mengulik lagi lebih dalam, ada 2 jenis biaya tadi yang harus dipertimbangkan, akan ada perhitungannya sendiri. Kita next, slide berikutnya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang formula biaya pemesanan, menghitung jumlah pesanan dalam setahun. Untuk yang pertama ini rumusnya jumlah pemesanan setahun sama dengan kebutuhan jumlah unit dalam setahun dibagi kuantitas pemesanan ekonomis ya. Untuk yang kedua, menghitung total biaya pesanan per tahun. Cara mencarinya adalah jumlah pesanan setahun dikali biaya pemesanan. Kemudian kita membahas tentang formula biaya penanganan bahan baku. Yang pertama, menghitung persediaan rata-rata. Rumusnya adalah kuantitas pemesanan ekonomis dibagi 2. Yang kedua, menghitung total biaya penanganan bahan baku dalam setahun. Cara mencarinya adalah persediaan rata-rata dikali biaya penanganan persediaan. Yang terakhir adalah menghitung biaya persediaan setahun dengan cara mengalihkan biaya pemesanan dan biaya penanganan persediaan. Contoh soalnya adalah sebagai berikut ya. PT ABC memberikan jasa perbaikan garansi untuk perusahaan elektronik terkemuka di Indonesia. Berikut ini adalah data tentang suku cadang yang dibutuhkan untuk memperbaiki televisi yang rusak. Yang pertama, ada kebutuhan setiap 3 bulan. Diingat, setiap 3 bulan sebesar 6.250 unit. Kemudian ada biaya pemesanan per pesanan yaitu 40.000. Kemudian ada biaya penanganan persediaan per unit sebesar Rp2.000. Diminta berapakah kuantitas pesanan ekonominya? Kedua, berapakah jumlah pemesanan dalam setahun? 3, berapakah biaya pemesanan per tahun? 4, berapakah jumlah persediaan rata-rata? 5, berapakah biaya penanganan persediaan per tahun? Yang terakhir adalah berapakah jumlah biaya persediaan per tahun? Kita hitung dulu yang pertama, kita mencari kuantitas pesanan ekonomis atau economic order quantity-nya. Kita kalikan ya dengan rumusnya tadi ya. Di dalam akar kita hitung 2 dikali 4, 6.000, kemudian dikali 6.250 dikali 40.000 dibagi biaya penanganan sebesar Rp2.000. Maka hasilnya adalah 1.000 unit ya. 4 itu dari mana? Nah, 4 ini adalah untuk melengkapi kebutuhan tahunannya ya, karena ini yang dihitung per tahun, sedangkan yang diketahui tadi adalah kebutuhan tiap 3 bulan. Jadi gimana caranya untuk jadi 12 bulan dikali 4 ya. Yang kedua, kita menghitung jumlah pemesanan per tahun. Lagi-lagi ya, 4 dikali 6.250. Kenapa dikali 4 dulu? Karena untuk mencari persediaan setahun ya. Kemudian dibagi 1.000, ketemu 25 ya. Yang ketiga, kita mencari biaya pemesanan per tahun. Biaya pemesanan per tahun dikali biaya pemesanannya ya. Pemesanan per tahun tadi berapa? Ketemu 25 ya. Kita kalikan biaya pemesanan sebesar 40.000 unit, maka ketemu sebesar Rp1.000.000. Ya, berikutnya kita hitung persediaan rata-rata. Rumusnya KPE dibagi 2, yakni 1.000 dibagi 2, ketemu 500 unit. Untuk nomor 5, kita menghitung biaya penanganan persediaan. Rumusnya adalah persediaan rata-rata dikali biaya penanganan persediaan. Jadi 500 unit itu tadi dikali 2.000. Jadi hasilnya sebesar 1 juta. Yang terakhir, kita menghitung biaya persediaan per tahun. Biaya pemesanan ditambah biaya penanganan persediaan, yaitu 1 juta ditambah 1 juta, ketemunya jadi 2 juta. Semoga sampai sini paham ya. Kita naik ke slide berikutnya.
Di slide berikutnya kita akan membahas tentang waktu pembelian. Ini ada 3 faktor yang menentukan kapan pemesanan bisa dilakukan atau waktu pembelian ini dilakukan. Yang pertama adalah jangka waktu pemrolehan barang, kedua ada tingkat pemakaian persediaan, yang terakhir ada persediaan pengaman atau bisa disebut yang pertama ada waktu tunggu, tingkat penggunaan bahan, persediaan pengaman yang terakhir ya. Kita next slide. Nah, kita bahas dulu tentang persediaan pengaman ya. Persediaan pengaman ini apa? Fungsinya apa? Yang pertama, untuk mengatasi kemungkinan adanya kekurangan atau kehabisan persediaan bahan baku selama masa pemesanan. Yang kedua, jumlahnya tidak boleh terlalu besar dan tidak boleh terlalu kecil karena dapat meningkatkan biaya penanganan atau bahkan lack of stock ya, atau kekurangan stok ya. Yang terakhir adalah persediaan pengaman yang optimum dicapai pada kuantitas yang dihasilkan jumlah biaya tahunan yang paling rendah sebagai akibat dari kekurangan persediaan dan biaya penanganan persediaan. Nah, ini ada waktu pemesanan kembali dengan persediaan pengaman ya. Ini ada rumusnya, reorder point sama dengan jangka waktu perolehan dikali jumlah rata-rata pemakaian bahan ditambah persediaan pengaman ya. Untuk contoh soalnya itu udah terlampir, bisa dibaca sendiri kurang lebihnya. Kemudian ada waktu pemesanan kembali tanpa persediaan pengaman. Tanpa persediaan pengaman ini, waktu pemesanan terakhirnya bisa dicari menggunakan jangka waktu perolehan dikalikan jumlah pemakaian bahan baku ya. Sebagai contoh, PT ABC memberikan jasa perbaikan elektronik. Salah satu komponen penting yang digunakan oleh PT ABC dalam mengerjakan pesanan dari pelanggan adalah komponen X12. PT ABC menggunakan komponen X12 sebanyak 200 unit setiap hari. Diperlukan waktu selama 7 hari sejak pemesanan bahan baku X ditempatkan sampai diterima. Diminta berapakah waktu pemesanan kembali komponen X12? Kita hitung waktu pemesanan kembali. Apa tadi rumusnya? Jangka waktu perolehan dikali jumlah pemakaian. Jadi jangka waktu perolehannya berapa tadi? 7 hari dikalikan 200 unit per hari. Maka ketemunya adalah 1400 unit. Jadi kesimpulannya PT ABC harus segera melakukan pemesanan atas komponen X12 saat mencapai jumlah komponen X12 yang ada mencapai 1400 unit. Oke, di slide berikutnya kita akan membahas tentang metode pengendalian bahan baku. Pengendalian bahan baku dibagi menjadi 2, yakni pengendalian unit atau kuantitasnya dan pengendalian nilai rupiahnya. Pengendalian bahan baku ini dikatakan berhasil apabila kenaikan dan penurunan persediaan itu mengikuti pola yang sudah ditentukan dan dapat diprediksi gitu. Nah, ada beberapa hal yang bisa dikatakan pengendalian ini efektif, diantaranya yakni mampu menyediakan pasokan bahan tanpa gangguan atau terkendala masalah. Kemudian pengendalian bahan baku yang dilakukan menyediakan persediaan bahan yang cukup untuk setiap periodenya. Yang dimaksud cukup di sini adalah tidak lebih dan tidak kurang gitu. Yang sudah saya jelaskan di awal tadi tentang resikonya jika berlebihan dalam pemesanan bahan baku apa, dan jika terjadi kekurangan dalam pemesanan bahan baku maka resikonya akan terjadi apa gitu ya. Kemudian menyediakan bahan dengan waktu dan biaya penanganan minimal dan terhindar dari segala resiko. Kemudian menjamin kecukupan persediaan untuk melayani pelanggan secara tepat dan cepat. Yang terakhir, menjaga jumlah modal yang diinvestasikan dalam persediaan bahan. Secara umum ada 2 metode yang digunakan dalam pengendalian bahan baku. Yang pertama adalah metode siklus pesanan, yang kedua ada metode min dan max. Kita bahas yang metode siklus pesanan dulu ya. Pengendalian metode siklus pesanan ini dilakukan dengan cara memeriksa status kuantitas dari bahan. Ini dilakukan secara periodik ya, jadi tergantung setiap item atau kelas bahan ya. Periodik yang dimaksud di sini itu biasanya jangka waktu ya. Tergantung dari perusahaan dan nilai dari item bahan. Biasanya semakin mahal bahannya akan diperiksa secara lebih rutin daripada bahan yang biasa. Kemudian ini ada metode min and max. Pengendalian dilakukan dengan cara menentukan tingkat persediaan maksimum dan tingkat persediaan minimum. Nah, bagian yang menentukan pengendalian ini biasanya adalah bagian gudang untuk melakukan pengawasan dari bahan baku, atau bagian yang menentukan pengendalian dengan cara menentukan tingkat maksimum dan minimumnya. Oke, di slide berikutnya kita akan membahas tentang akuntansi bahan. Akuntansi bahan di sini mempunyai 3 tujuan utama. Yang pertama untuk menentukan harga pokok bahan baku, yang kedua untuk menentukan harga pokok produk, yang ketiga untuk mengendalikan biaya bahan baku. Nah,
Ini saya kasih ya jenis-jenis transaksi dan akun kontrolnya. Jadi jika terjadi transaksi pembelian bahan baku untuk stok, maka bahan baku di debit, kemudian utang dagang atau kas di kredit. Pembelian bahan baku untuk pesanan atau departemen produksi tertentu, barang dalam proses di debit, utang dagang kas di kredit, dan begitu seterusnya ya. Akan lebih jelasnya kalau kita bahas dengan contoh soal. Nah, bisa dibaca yang pertama itu ada contoh soal. Perusahaan ABC membeli bahan baku dan bahan penolong masing-masing seharga 1 juta dan 500 ribu. Jika perusahaan menggunakan akun terpisah untuk bahan baku dan bahan penolong, maka jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Ingat, karena ini contoh soalnya akun untuk bahan baku dan bahan penolong dipisah, jadi pencatatan akuntansinya adalah bahan baku sebesar 1 juta, bahan baku penolong sebesar 500 ribu, yang dikredit ada utang dagang atau kas sebesar 1 juta 500. Untuk contoh soal yang kedua, pada tanggal 20 Januari 2022, perusahaan membeli bahan seharga 1 juta dengan termin 2/10 N/30. Tanggal 25 Januari 2022, perusahaan melakukan pelunasan. Jika untuk mencatat transaksi tersebut adalah jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah pada tanggal 20 Januari pada transaksi itu terjadi, maka akunnya akan berbunyi seperti ini. Bahan sebesar 1 juta di debit dan utang dagang sebesar 1 juta di kredit. Karena pada tanggal 25 Januari sudah dilunasi, maka utang dagang itu akan dicatat di debit. Yang dikredit apa? Jadi bahan dan kas sebesar bahan 20.000 dan kasnya 980. Ingat ada terminnya tadi ya. Oke, contoh soal berikutnya ada pada tanggal 30 Januari 2022, perusahaan ABC membeli bahan seharga 500.000 secara tunai. Biaya angkut yang dibayar perusahaan ABC untuk mengangkut bahan sampai ke gudang adalah 50.000. Jurnal pencatatannya adalah sebagai berikut. Jadi, karena ada biaya angkutnya akan dibebankan kepada bahan ya. Jadi penulisannya adalah bahan di kredit, bahan di debit, dan kas di kredit. Kemudian pada tanggal 30 Januari 2022, perusahaan ABC membeli bahan seharga 500.000 secara tunai. Biaya angkut yang dibayar perusahaan ABC untuk mengangkut bahan sampai ke gudang adalah 50.000. Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah, ya kalau di sini akan ditulis secara terpisah ya, perbedaannya hanya itu ya. Jadi untuk biaya angkutnya dan biaya pembeliannya ditulis secara terpisah. Jadi bahan ada di debit, utang dagang dan kas ada di kredit. Untuk contoh soal yang terakhir, ada perusahaan membeli 3 jenis bahan berupa kertas HVS 60 gram, 500 rim 70 gram sebanyak 200 rim, dan 80 gram sebanyak 300 rim ya. Untuk kertas HVS yang pertama harganya Rp7.000 per rim, kemudian untuk HVS yang kedua itu harganya Rp8.500 per rim, kemudian untuk HVS yang ketiga harganya adalah Rp10.000 per rim. Yang diminta hitung alokasi biaya angkut ke setiap jenis bahan yang dibeli oleh perusahaan. Diketahui biaya angkutnya sebesar Rp1 juta. Jadi kita harus cari ya, biaya angkut ini dibebankan ke HVS 60, HVS 70, HVS 80 ini berapa pada masing-masingnya ya. Nah, itu ada tabel perhitungan di situ, sudah saya hitungkan. Sudah ketemu yang harga rim awalnya untuk HVS 60 gram itu adalah Rp7.000 per rim. Dengan dibebankan oleh biaya angkut itu, maka harga per rimnya menjadi Rp8.000. Begitu pula dengan HVS 70 gram, harga per rim awalnya Rp8.500, kemudian setelah mendapatkan alokasi biaya angkut tadi menjadi Rp9.500 per rim. Begitu juga untuk HVS yang 80 gram, yang mana tadi Rp10.000 per rimnya, setelah mendapatkan beban alokasi biaya angkut itu tadi menjadi Rp11.000 per rim. Itu ya. Saya rasa sampai sini sudah paham dong. Jadi kesimpulan dari review mata kuliah kita kali ini, terutama tentang bab biaya bahan baku, pengadaan biaya atau pengadaan bahan baku ini penuh dengan resiko sebenarnya ya, banyak resikonya. Nah, maka dari itu kita perlu adanya perencanaan pembelian, kemudian kita memerlukan ada pengendalian seperti itu. Dan ada beberapa perhitungan-perhitungan lain untuk membantu meminimalisir resiko-resiko yang akan terjadi. Saya harap audiens dan adik-adik mahasiswa sudah paham, tapi jika masih ada yang belum dipahami, bisa bertanya melalui kolom komentar, dan atau untuk adik-adik mahasiswa saya bisa langsung japri saya saja ya.
Saya akhiri video konten kita hari ini. Saya minta maaf jika banyak salah kata dalam pengucapan atau ada kesalahan edit dalam proses pembuatan video ini. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.